Saya Anissa Gardini akan mencoba menjelaskan tentang manajemen persediaan. Persediaan yang dimaksud di sini yaitu persediaan bahan baku. Ada 3 jenis persediaan. Yang pertama, stok untuk dijual. Stok untuk dijual ini berarti tidak semua barang kita jual, namun sebagian ada yang disimpan sebagai stok. Yang kedua yaitu dalam proses manufaktur. Seperti yang kita sudah tahu, manufaktur berarti proses input diubah menjadi output. Jadi maksud persediaan dalam proses manufaktur ini yaitu persediaan yang sudah disiapkan sebelum barang tersebut menjadi barang jadi. Yang ketiga yaitu bentuk bahan baku yang belum digunakan. Bentuk bahan baku yang belum digunakan ini ditempatkan di tempat penyimpanan. Semakin lama, metode dalam persediaan ini semakin maju seiring dengan majunya teknologi. Dahulu, untuk mengecek persediaan, orang mengecek langsung ke gudang dan mengecek langsung di catatan gudang. Namun sekarang, seiring dengan berkembangnya teknologi, apalagi di zaman 4.0 ini, mengecek persediaan tidak perlu kita langsung mensurvei ke tempatnya, karena di produk kita sudah terdapat semacam barcode atau chip khusus begitu yang sudah terhubung ke internet, disimpan ke cloud. Jadi untuk melihat persediaan kita hanya perlu melihat catatan digital kita atau tanpa paper. Persediaan harus disediakan, tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika terlalu banyak, maka modal akan tertahan atau stagnan. Jika terlalu sedikit, maka kita akan kehilangan sales. Konsumen akan mencari ke tempat yang lain yang persediaannya yang masih ada. Lalu dibutuhkan keseimbangan antara tingkat kepuasan konsumen dengan biaya persediaan. Tujuan dari kita menjaga persediaan yang pertama yaitu menstabilkan produksi. Kita harus dapat menjaga persediaan agar proses produksi dapat berjalan terus tanpa terpotong akibat kekurangan persediaan. Yang kedua yaitu mengambil keuntungan atau mendapat diskon. Biasanya, semakin banyak kita membeli barang, semakin banyak diskon yang kita dapat. Semakin banyak penawaran barang di pasar, namun permintaannya sedikit, maka harga barang tersebut akan murah. Jadi, keuntungan sebagai produsen sedikit. Sebagai produsen, penting bagi kita untuk melihat kondisi harga pasar. Ketika harga produk kita murah, kita lebih baik stok persediaan, lalu kita jual ketika harganya mulai mahal. Dengan kita stok persediaan, jumlah barang di pasaran akan terbatas. Ketika permintaan mulai naik dan harga produk pun mulai naik seiring dengan naiknya harga permintaan, lalu dengan semakin mahal produk kita, maka semakin besar keuntungan yang kita dapat. Yang ketiga yaitu memenuhi permintaan selama masa penambahan. Misal kita mempunyai pabrik hand sanitizer. Sebelum adanya COVID kan barang ini tidak terlalu menjadi prioritas. Harganya pun relatif murah. Lalu kita jual semua produk kita. Nggak untung kan? Namun ketika masa COVID ini dan stok banyak di gudang, kita bisa mendapat keuntungan yang banyak. Yang keempat yaitu menghindari kehilangan permintaan. Yang kelima yaitu mengantisipasi perubahan kondisi pasar. Kondisi pasar ini sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu kita harus menjaga persediaan kita dengan baik. Yang keenam yaitu keterbatasan pemasok. Misal kita punya usaha, bahan bakunya banyak diimpor seperti masa pandemi sekarang. Negara semua di lockdown, produksi bisa terancam. Lalu kita akan membahas biaya persediaan. Terdiri dari biaya penyimpanan persediaan, termasuk biaya sewa gedung, biaya utilitas, biaya menggaji karyawan yang mengelola gudang. Yang kedua yaitu biaya pengadaan atau pemesanan persediaan, termasuk biaya menentukan supplier, biaya transportasi untuk mendatangkan barang dari supplier, atau biaya pengiriman perusahaan ke distributor.
Lalu biaya akibat kekurangan persediaan. Biaya yang terjadi apabila persediaan tidak ada dan kita tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Sehingga potensial loss dari kekurangan itu harus kita hitung akibat kekurangan persediaan. Lalu fokus pengelolaan persediaan terletak pada menentukan jenis persediaan karena ada banyak item barang yang disimpan di perusahaan. Mana barang yang menjadi prioritas untuk diolah, mana barang yang belum menjadi prioritas untuk diolah. Lalu kita akan membahas metode klasifikasi ABC. Metode ini berfungsi untuk memilih item barang yang disimpan dengan mengelompokkan barang berdasarkan tingkat penggunaan barang dan total rupiah penjualan yang dihasilkan. Klasifikasi A, jumlah itemnya 5 hingga 15% of unit, tapi mempunyai nilai 70 hingga 80% of value. Yang kedua, klasifikasi B, 30% of unit, nilai 15% of value dari total value seluruh barang yang disimpan perusahaan. Klasifikasi C, 50 hingga 60% of unit, 5 hingga 10% of value. Pengelolaan persediaan paling efisien pada klasifikasi A. Untuk menentukan jumlah barang yang dipesan, ada 3 pendekatan, yaitu EOQ, POQ, dan Quantity Discount Model. EOQ, Economic Order Quantity, yaitu volume pembelian paling ekonomis untuk dilakukan setiap kali pembelian. Asumsinya yaitu permintaan diketahui, bersifat konstan dan independen. Yang kedua, lead time diketahui dan bersifat konstan. Yang ketiga, pengiriman barang bersifat instan dan komplit. Yang keempat, quantity discount tidak dimungkinkan. Lalu, metode EOQ berusaha mencapai tingkat persediaan seminimum mungkin dengan mengutamakan biaya rendah dan mutu yang lebih baik. Untuk menentukan berapa besar permintaan tahunan dari unit tersebut, yaitu menentukan berapa besar permintaan tahunan dari unit tersebut. Lalu menentukan biaya pemesanan dari masing-masing pemesanan. Rumusnya, jumlah pemesanan tiap tahun dikali biaya pemesanan dari setiap order yang dilakukan. Lalu selanjutnya menentukan biaya penyimpanan. Rumusnya, berapa level rata-rata persediaan dikali biaya penyimpanan per unit tahunnya.